Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Selasa 7 Februari 2023. Bacaan-bacaan yang akan kita ambil sebagai dasar permenungan kita. Dari bacaan yang pertama, melanjutkan bacaan kemarin, kisah penciptaan, di mana hari ini dikisahkan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya atau citranya. Sedangkan pada bacaan Injil, kita mendengar pertikaian Yesus dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengenai hukum adat istiadat, di mana mereka mengkritik murid-murid Yesus yang makan dengan tangan najis. Yesus justru akhirnya mengkritik mereka. Mereka berpegang teguh pada adat istiadat, tetapi yang terpenting dilupakan. Mereka lebih mementingkan hukum dan aturan dan mengabaikan hukum cinta kasih. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kalau kemarin kita dihadapkan pada permenungan bagaimana kita mengolah, memelihara alam ciptaan, hari ini bagaimana kita memelihara dan mempertahankan martabat sebagai anak-anak Allah. Allah melihat dalam penciptaan tidak ada ciptaan yang sepadan dengan Allah. Maka Allah merancang untuk menciptakan ciptaan, yakni manusia, yang segambar dan secitra dengan Allah. Dengan demikian kita semakin menyadari kita diciptakan bukan main-main, tetapi segambar dan secitra dengan Allah. Tugas kita adalah mempertahankan martabat itu. Ibaratnya kalau kita masih hidup pada zaman beberapa puluh tahun yang lalu, kalau kita berfoto masih menggunakan klis, yang bila kita adufkan, kita cetak, hasilnya akan sama dengan pada waktu kita berfoto. Kecuali dalam memelihara klis itu akhirnya tidak cermat dan ada cacat belentong-belentongnya, titik-titik hitamnya, maka hasilnya tidak lagi serupa segambar dengan foto asli. Maka tugas kita seperti itu, menjaga klis agar tetap bila diadrefkan sama dengan awalnya. Kita dipilih, kita diciptakan segambar dan secitra dengan Allah. Pertanyaan untuk kita renungkan, apakah selama ini kita menggunakan tubuh kita yang secitra dengan Allah ini dengan baik, ataukah kita cemari dengan hal-hal yang merupakan kepenuhan hawa nafsu kita, sehingga citra kita menjadi luntur. Bacaan pertama mengajak kita untuk menyadari kita ini berharga di mata Allah, maka hendaknya kita jaga martabat itu dengan baik. Kita gunakan tubuh kita
untuk kebaikan. Jangan melecehkan tubuh kita dengan hal-hal yang tidak berkenan. Artinya, kita mencoba merawat, menggunakan, dan menghidupi tubuh kita sebagai ciptaan Allah yang segambar dan setara dengan Allah dengan mempertahankan martabat itu. Kita jauhkan segala hal yang dapat mencemarkan tubuh kita, merendahkan tubuh kita, sehingga martabat itu akan hilang. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah hidup bukan berdasarkan hukum dan aturan saja, tetapi pertama-tama hukum dan aturan Allah, yakni cinta kasih. Maka orang-orang Farisi dan ahli Taurat dalam Injil dikritik Yesus karena mereka hanya berpegang teguh pada hukum dan aturan secara kaku, tidak melihat di balik semuanya itu apa yang akan terjadi, sehingga kita benar-benar hidup sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk berani betul-betul hidup dalam kerangka menghidupi kita sebagai martabat dan gambar serta citra Allah. Tidak mudah karena dunia menggoda kita, mengiming-imingi kita, sehingga akhirnya kita mengorbankan tubuh kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Dengan demikian, kita mengotori ciptaan, citra, dan gambar Allah. Maka saya mengajak kita semua untuk bertindak sebagai orang-orang yang bermartabat dan diciptakan sesuai dengan kehendak Allah. Jadilah dengan Allah, dengan tindakan-tindakan baik yang berasal dari Allah sendiri, agar akhirnya kita dijauhkan dari legalitas hukum yang mengalahkan hukum cinta kasih. Hukum memang baik, tapi hukum hendaknya diarahkan agar kita semakin mampu untuk mewujud nyatakan hidup segambar dan secitra dengan Allah sendiri. Maka mari kita bersama-sama bertobat dengan menghargai tubuh kita yang setira dengan Allah ini, dengan kita jaga, kita hidupi, dan sungguh-sungguh kita pertahankan dari hal-hal yang dapat mencemarkan martabat Allah itu, agar akhirnya kita tetap mampu menjadi anak-anak Allah. Semoga dengan demikian akhirnya kita merawat martabat kita ini dengan hidup yang diwarnai oleh cinta kasih, cinta kepada Allah, dan cinta kepada sesama. Semoga tindakan kita dijauhkan dari hal-hal yang dapat mencemarkan tubuh kita yang semartabat dengan Allah, segambar dan secitra dengan Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Kau ciptakan segambar citra dengan Engkau sendiri, dengan melebihi ciptaan-ciptaan yang lain. Namun tak jarang kami kurang mampu memelihara, mempertahankan martabat itu, dengan seringkali hidup menurut kehendak kami sendiri, sehingga akan menodai tubuh kami sebagai ciptaan-Mu yang secitra dengan-Mu. Maka bantulah kami untuk hidup sesuai dengan citra dan martabat yang Kau berikan kepada kami, agar akhirnya hidup dan karya-karya kami bersumber padamu, bersumber pada perintah-Mu yang cinta kasih,
dan menjauhkan diri dari hidup yang menodai martabat kami sebagai anak-anak-Mu. Ya Bapa, bantu kami untuk hidup dengan selalu menjaga martabat sebagai anak-anak-Mu yang Kau cintai dan selalu Kau lindungi. Berkati umat-Mu yang sakit, semoga Engkau sembuhkan. Yang punya beban berat, Engkau ringankan. Yang punya persoalan, Engkau urai. Yang telah berpulang menghadap-Mu, Kau beri hidup abadi dalam surga. Dan yang punya kesulitan ekonomi, Engkau bantu sesamanya. Semoga dengan demikian, mereka tetap bertahan dalam hidup sejahtera dengan Engkau sendiri. Dan semoga Engkau senantiasa membimbing, memberkati kami sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami mohon agar umat Engkau jaga dari segala penyakit. Maka sadarkan kami agar tetap selalu mematuhi protokol kesehatan, menjaga imun, pola hidup sehat, booster kedua, cuci tangan, pakai masker dan jauhi kerumunan. Saudara-saudaraku terkasih, tanggal 11 hari Sabtu adalah hari orang sakit sedunia. Maka Gereja Katolik Kudus mengadakan pernikahan seluruh orang sakit pada jam 10 pagi. Panjenengan yang sakit atau mempunyai saudara yang sakit, silakan datang untuk mengikuti misa untuk orang sakit itu, dan diharapkan yang sakit mendapatkan kasih karunia Allah, disembuhkan, dan akan ada pengurapan orang sakit. Silakan panjenengan untuk hadir membawa sanak keluarga yang sakit untuk didoakan pada hari orang sakit sedunia itu. Saya ucapkan terima kasih atas kepedulian panjenengan semua di dalam ikut ambil bagian dalam karya gereja dengan cara masing-masing, doa, karya, dan dana, baik untuk pelayanan gereja maupun untuk pembangunan. Pembangunan gereja kita sudah memulai tahap pengecatan dan finishing sana sini. Mudah-mudahan April nanti pada saat Paskah sudah bisa digunakan. Cara kita macam-macam, dana kita juga kita perlukan, memperbanyak kolektif pembangunan, mengambil amplop depan gereja untuk diisi kemudian dikembalikan sebagai dana pembangunan, ataupun transfer atau juga memberikan bantuan kepada gereja lewat saya. Terima kasih panjenengan semua yang telah berbagi dengan transfer ataupun tunai kepada gereja. Tuhan membalas semuanya itu dan semakin akan membawa panjenengan menjadi orang-orang yang semakin menyadari bahwa diciptakan segambar dan sejahtera dengan Allah. Menjelang Prapaskah saya undang untuk persiapan retret agung, mawas diri untuk persiapan Paskah nanti, agar selama Prapaskah ini kita benar-benar dapat menyucikan hati kita dan hidup kita. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.